Alasannya, Ya kayak kan namanya itu kayak ada yang nggak percaya, ada yang percaya gitu. oke. Jadi gini, Namanya kalau ajarannya gitu. begini, kalau Anda menjadi orang Kristen karena seorang laki-laki, nanti ketika laki-laki itu mengecewakan Anda keluar lagi dari agama Kristen. Banyak yang kayak begitu. Begitu. Jadi kalau Anda menjadi Kristen itu bukan karena laki-lakinya, tetapi karena Anda memang ada yang ngeklik begitu di pikiran Anda. Nah, Mm-mm. mungkin ada sesuatu yang Anda mau pertanyakan sehingga Anda tidak bisa klik begitu dengan agama Kristen. Silakan, apa itu pertanyaan? Silakan. Silakan. Kayak Paling-paling ya kan dia seputar Yesus. Shalom, apa kabar saudara? Salam damai bagi kita semua. Luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun, dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja, mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet-apologet Kristen hingga masuk penjara. Maka untuk itu teman-teman kita membuat payung asosiasi Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia atau disingkat Generasi Muda FKPPI. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Kita juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel ini. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita yang ingin belajar Injil? Mari kita simak sampai selesai video ini. Kita lanjutkan kembali, ada Ahmad Yon. Ahmad Yon. Ya, selamat malam Ahmad Yon. Ahmad Yon, Oke, selamat selamat malam. malam juga. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Silakan. Ya, Ahmad Yon, Anda Muslim Bang? Mualaf, Bang. Oh, mualaf. Sudah pernah masuk sini sebelumnya? Iya, pernah sekali. Pernah. Ya, gimana Bang? Apa yang mau Anda utarakan? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Hmm, Terkait diskusi yang tentang yang saya dengar tadi itu, Apa itu? Silakan. di pakai apa itu, lupa saya tadi. Gimana nih kau lupa? Pantesan Anda mualaf kalau begitu Bang. Apakah Anda menyesal menjadi mualaf? Karena sudah banyak yang ngomong dia menyesal jadi mualaf. Apakah Anda termasuk salah satu di antara mereka? Ya mungkin saya salah satunya yang orang yang yang cerdasnya lah, yang normal, bisa kita bilang normal gitu. Apakah Anda menyesal Bang menjadi mualaf? Ya. Menyesal. Ya. Baik Bang, kalau Anda menyesal menjadi seorang mualaf, saya menyarankan untuk pergi kepada hamba-hamba Tuhan terdekat. Banyak gereja. Datang kepada hamba Tuhan, utarakan isi hati Anda, bilang, Bang, saya ini sempat mualaf, atau Pak atau Bu, bilang, saya ini sempat mualaf, saya ingin kembali kepada Yesus, bilang begitu. Ya, supaya nanti Anda diinikan. Karena saya itu bukan bagian yang itu Bang. Saya ini bagian nyembuh-nyembuhin orang dari sembuh biar nggak nyembah Muhammad lagi. Sembuh biar tidak mengkultuskan Muhammad, memuji Muhammad. Begitu. Itu bagian saya. Ada lagi bagian tugas-tugas orang yang membaptis, ya kan? Mengajarkan firman Tuhan, begitu.
Kalau saya mengajarkan itu dikit-dikit saja. Saya kan lebih banyak mewaraskan orang atau mengeluarkan orang dari kesesatan seperti itu. Ya, Anda tahu perumpamaan anak yang hilang? Masih ingat? Ah, Ya, jadi seperti itu, Bang. Jadi kalau Anda anak yang hilang, silakan. Anda datang lagi kepada Yesus, ya baca Bible seperti itu. Seperti itu Bang ya. Ahmad Yon ya. oh, ya. Oke, oke. Saya turunkan ya Bang ya. Kemarin sudah naik ini kalau nggak salah ya. Kita kasih naik lagi. Great woman. Ya, silahkan nyalakan kamera Anda. Harus on cam ya, Kak? Wajib. Wajib on cam, wajib menyalakan kamera. Aduh, ngeri. Silakan. Iya. Great woman, apakah Anda ini seorang Muslim atau Kristen? Islam. Islam. Apa yang mau Anda utarakan? Enggak, kan cuma mau nanya aja ya, kayak apa, saya punya kenalan tuh kayak teman gitu, lagi dekat gitu. Dia Seorang agamanya laki-laki. Kristen. Ya, Oke. dia kan sama kayak Mas Edis itu ngajarin Kristen. tentang terus Terus ya aku kayak belum siap buat masuk ke situ, gimana ya? belum siap untuk masuk Kristen. Mm-mm. Alasannya? Ya kayak kan namanya itu kayak ada yang nggak percaya, ada yang percaya gitu. Oke, jadi gini. Namanya Kalau ajarannya gitu. begini, kalau Anda menjadi orang Kristen karena seorang laki-laki, nanti ketika laki-laki itu mengecewakan Anda keluar lagi dari agama Kristen. Banyak yang kayak begitu. Begitu. Jadi kalau Anda menjadi Kristen, itu bukan karena laki-lakinya, tetapi karena Anda memang ada yang ngeklik begitu di pikiran Anda. Nah, mungkin ada sesuatu yang Anda mau pertanyakan sehingga Anda tidak bisa klik begitu dengan agama Kristen. Silakan, apa itu pertanyaan? Silakan. Silakan. Kayak Paling-paling seputar Yesus kok Tuhan, kok berdoa kepada Tuhan. Paling cuma itu aja kan? iya kan, kayak apa kadang kan pernah kalau yang di Yesus itu kan setiap minggu tuh cuma nyanyi-nyanyi doang gitu loh. Kadang kan kok bisa gitu loh. Kok bisa nyanyi-nyanyi? Gini, biasanya nyanyi itu identik dengan apa sih? Kenapa ada sebuah nyanyian? Kenapa? Kan udah hari Minggu nyanyi-nyanyi. Kenapa kok begitu? Kok masa nyanyi-nyanyi kan gitu, betul nggak? Iya, Nah, makanya saya tanya dulu, kenapa sih ada sebuah nyanyian, ada sebuah lagu? Menurut Anda kenapa? Nggak tahu juga ya. Iya, karena sebenarnya nyanyian atau lagu itu sebenarnya ekspresi seorang manusia. Setuju nggak? Lagu itu adalah ekspresi manusia, setuju? Iya. Ya. Jadi bagaimana kok bisa bernyanyi? Ya karena kami mengekspresikan, meluapkan ekspresi kami. Entah itu senang, entah itu sedih. Meluapkan ekspresi kegembiraan kami kepada Tuhan. Seperti itu. Misalnya, Tuhan engkau baik bagiku, gitu kan? Iya pernah Gitu. dengar. Ya pernah lah, maksudnya punya bos juga kan begitu. Iya, tuh. Misalnya saya bilang begini, Tuhan engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Apa salahnya kita bernyanyi kepada Tuhan seperti itu? Itu kan ungkapan kita kepada Tuhan. Kita buat lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Kenapa Anda merasa aneh? Yang aneh itu justru ketika kalian membuat lagu-lagu kepada Muhammad. Ya Rasulullah. Ada nggak lagu-lagu begitu kepada Muhammad? Begitu kepada Muhammad. Paling kayak sholawatan aja sih.
Iya, kan lagu juga kan? Muhammadku, Iya, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu. Pernah dengar lagu itu? pernah. Iya, kenapa Anda tidak merasa aneh orang Islam bikin lagu-lagu kepada Muhammad? Ketika orang Kristen bikin lagu untuk Yesus merasa aneh. Tapi membuat lagu kepada Muhammad tidak aneh. Itu sebenarnya Karena sudah dia lama, sudah ada zaman bagus. Musa. Apa? Sepertinya dia pengaruh sinyal, teman-teman. Ada kendala sinyal. Coba silakan Anda mau sampaikan apa tadi? Tadi kepotong. Iya di kampung sinyalnya susah. Baik, saya akan tunjukkan ya. Itu sebenarnya sudah lama ya. Saya akan tampilkan. Saya tampilkan dari zaman sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Saya akan tampilkan dulu ya nih. Ini Keluaran pasal yang ke-15 ya. Kita bacakan yang terjemahan baru saja. Nih ya. Lihat nih. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Ya. Bagi Tuhan yang berbunyi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jelas ini. Misalnya kita mulai dari ayat yang ke nih ya, ke-15 misalnya ya. Nih. Pada waktu itu, oh sebentar. Sebentar ya. Nah ini. Dan lalu Miriam ayat ke-20. Miriam ini saudaranya Musa, saudarinya Musa. Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari dan menyanyi. Dan menyanyilah Maryam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Maksudnya di sini kuda dan kereta Firaun. Jadi ceritanya begini, biar saya tampilkan dulu wajah saya lagi. Sebentar. Jadi ketika orang Israel dalam tanda kutip melarikan diri dari Mesir. Karena mereka itu dulu beranak pinak di negeri Mesir. Ketika mereka beranak pinak, mereka itu dianggap sebagai bahaya oleh Raja Mesir yang tidak mengenal nenek moyang orang Israel. Sehingga orang itu diperbudak, dibikin kerja rodi, kerja romusa. Nah, ketika itu diutuslah Musa untuk membawa bangsa itu keluar, tapi nggak dikasih sama Raja Mesir. Sehingga Mesir itu dipukul dengan berbagai macam musibah. Ya. Nah, setelah musibah datang terus-menerus kepada bangsa Mesir, akhirnya orang Mesir yang malah mengusir orang Israel itu. Nah, orang Israel akhirnya keluar dari Mesir dan dikejar oleh orang-orang Mesir, oleh Firaun dan tentaranya yang berkuda. Nah, setelah itu terjadilah mujizat di mana dengan perantaraan angin timur yang sangat keras, laut itu terbelah. Dengan perantaraan angin timur, angin yang keras begitu. Kalau pernah lihat tornado di tengah laut ya mungkin kira-kira kayak begitulah kalau sekarang. Nah, ketika laut itu terbelah, orang Israel keluar, lalu Firaun dengan bala tentaranya dan kuda-kudanya dicampakkannya ke dalam laut karena mereka menyusul orang Israel itu. Nah, makanya Maryam dan para perempuan-perempuan memukul rebana dan menari-nari. Begitu. Jadi sebenarnya ketika di gereja bernyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak ya karena luapan bagaimana Tuhan itu telah berbuat baik di dalam hidup seseorang seperti itu. Yang saya herankan kenapa Anda merasa heran. Tetapi ketika Muslim solawatan pukul-pukul rebana tidak heran. Gak terlalu paham juga sih kayak yang apa namanya cerita-cerita yang lamanya gitu. Ya, jadi memang butuh
apa namanya, pelajaran yang lama. Tapi memang biar simple ya seperti itu. Artinya gini saja, biar simple tuh begini. Selama ini Anda kan mengikuti Muhammad. Mm-mm. Nah, ganti pemimpin Anda jangan Muhammad lagi. Ketika pemimpin Anda Muhammad, Anda akan melakukan apa yang Muhammad inginkan. Hidup Anda diatur, dikendalikan oleh Muhammad, betul? Iya. Iya, contoh, masuk kamar mandi pakai kaki kiri duluan, Ya, benar. keluar pakai kaki kanan, makan pakai tangan kanan, gitu kan? Mm-mm. Nah, itu ketika Anda menjadikan Muhammad sebagai pemimpin Anda. Makanya saya sarankan ganti pemimpin Anda, bukan Muhammad lagi tetapi Yesus. Ketika Yesus Anda jadikan pemimpin Anda jadikan yang mengatur mengendalikan Anda, Yesus tidak menyuruh Anda melakukan hal-hal yang aneh-aneh tadi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Entah apa bedanya masuk kamar mandi keluar kaki kanan, keluar kaki kiri. Sama aja, yang Yesus perintahkan supaya apa? Kita saling mengasihi, kasihi sesama manusia, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti itu. Kalau Muhammad yang mengajari Anda, jika kamu bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Kiamat tidak akan terjadi. Ya, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin akan membunuh orang-orang Wahyudi. Tuh. Itu jika Anda mengikuti Muhammad. Jadi saya sarankan ganti pemimpin, ganti Tuhan. Seperti itu. Oke? Yaudah bang, turunin aja. Banyak Oke, yang ya nanti kalau kebanyakan pening nanti. Oke, sedikit-sedikit saja. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Ya, teman-teman, kadang kalau bahas yang terlalu berat-berat itu mereka tidak nyambung begitu. Jadi bahasnya yang ringan-ringan saja. Makanya tema kita ini yang ringan-ringan saja ya, seperti itu. Silakan. Kita masih menunggu Gus Adam nih. Dari tadi Gus Adam kita tunggu-tunggu tidak datang-datang. Oke, kita kasih naik ada bentar ya teman-teman ya. Kita akan lihat nih ada siapa ini. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Ujung Baro. Tanah Gayo ini Aceh berarti. Tanah Gayo Aceh. Ya, Tanah Gayo, silahkan nyalakan kamera Anda. Oke. Ya, silakan Bang. Gelap Bang. Gelap ya? Iya Bang. Terang. Jangan gelap-gelapan Bang. Nanti Anda jadi nabi lagi. Ini terang ini bang. Sekarang Terang. sudah. Masa? Ini kayaknya Ya. kacamata abang yang gelap. Tadi gelap, sekarang udah terang. Ya, silakan. Oh, Apa yang mau Anda utarakan? Oh, saya tanya dulu. Anda Muslim Bang? Ya.
Muslim. Dari Gayo. Gayo Tapi berarti Aceh sudah, Bang ya? ya Aceh Tengah, tapi Oke. saya sudah murtadin. Hah? Meninggalkan agama Islam? Ya, sudah. Bang, di sini tidak boleh asal-asal ngaku, Bang. Anda berapa lama jadi orang Boleh. Islam? Oh, dari kecil lahir semua. Ya, berapa tahun sempat jadi orang Islam, Bang? Sampai dari kecil sampai SMA. Berapa tahun kira-kira? 20 tahun? Ya, sekitar 23 tahun lah. 23 tahun. Lalu Anda keluar meninggalkan agama Islam? Ya, Oke. Keluar dari agama Islam jadi apa? Kristen atau apa? ya jadi Kristen. Sudah berapa tahun jadi Kristen? Sudah hampir 15-16 tahun. 15-16 tahun, sudah cukup lama. Apakah Anda masih ingat dulu Bang, ketika Anda masih Muslim, bagaimana sholat, bagaimana niat wudhu, karena itu Ingat, ujian-ujiannya. Masih ingat? ingat. Coba Bang, Semua ingat. coba. Oke, Silakan, saya akan mengaji ya. silakan. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sah nih, sah. Amin. Ya, sah Bang. Ya. Oke Bang, Allahu selamat. Akbar. Selamat Anda sudah meninggalkan agama Islam. Selamat ya. Kalau boleh tahu nih Bang, apa sebabnya nih Anda akhirnya meninggalkan agama Islam Bang? Baik. Mungkin waktu saya Muslim dulu ya, saya kebetulan tinggal di Jakarta ya. Waktu itu kan setiap bulan puasa kami suka kalau mau bulan puasa itu ronda ya, Oke. ronda ya, suka kompoi-kompoi ya. Nah, jadi suka saya masuk ke bar ya, warung minuman obrak-abrik gitu ya. Allahu Akbar. Tapi saya ambil minumannya, saya teguk minuman itu. Ya. Allahu Akbar. Wah, gitu ya. Nah, Luar biasa. tapi habis itu saya berpikir juga, ya. Ini tujuannya apa gitu ya? Kok saya tadi untuk menyuruh orang berhenti jualan, kok jadi saya yang minum gitu ya, saya yang mabuk gitu ya. Begitu. Itu rata-rata itu jarang waras itu, Bang. Kalau udah pergi begitu ya. Nah, jadi udah pasti ada yang mabuk itu. Kami mabuk dulu, ya gitu ya. Biasanya itu karena setorannya nggak lancar Bang. Kalau setorannya lancar, biasanya tidak akan diobrak-abrik gitu. Gitu, Bang. Ya. Tapi yang mau saya katakan Tapi begini Bang. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu Allah akan menjanjikan, akan memberikan bahwa umat muslim kalau masuk surga bukan hanya miras botolan Bang. Sungai Bang, sungai. Sungai Komer, bayangin Bang, sungai. Mau sampai mandi di situ Bang, mandi di Komer. Gitu. Jadi kalian wahai umat muslim, jangan kalian langsung alergi melihat minuman keras. Mentang-mentang Roma Irama, minuman keras, miras, tererere. Apapun jenisnya, tak akan ku minum lagi dan tak akan ku sentuh lagi walau setetes. Ternyata teman-teman, Allah malah menjanjikan minuman itu. Gitu. Tapi begini Bang, sebenarnya Bang, di dalam Bible itu minuman keras atau khomer begitu ya, itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah perbuatan mabuk-mabukan. Mabuk.
Iya, jadi nggak Mabuk usah itu. mabuk. Minum ya dikit-dikit saja untuk kesehatan, untuk menghangatkan badan, apalagi lagi dingin begitu ya. Yang nggak boleh itu mabuk. Terus kalau udah mabuk ngaco gitu. Itu Iya, yang nggak boleh seperti itu. iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Anda saya ucapkan selamat ya. Itu Bang, ada komunitasnya kok Bang. Ada komunitas muslim-muslim terutama dari orang-orang Aceh yang sudah meninggalkan agama Islam, sudah menerima kebenaran. Itu ada teman saya namanya Pendi. Pendi Aceh. Lihat ya. Ya, Ya, kami ada banyak. kebetulan apa, Bang? Kami kebetulan di sini kan ada apa di Jakarta di Blok M ya. Kebetulan kami kan ada perkumpulan murtadin ya. Iya, ada komunitasnya ya. Jadi ada persatuan murtadin. Tapi puji Tuhan, selama 16 tahun saya sudah mengikuti Tuhan ya. Sebelum itu saya memang nakal, Bang. Saya kebetulan bertobat di dalam penjara ya. Jadi saya kebetulan bertobat di dalam penjara di kelas 1 Cipinang. Ya, waktu itu saya memang nakal sekali ya. Bukan saya jujur ya tidak menyalahkan agamanya, mungkin ajarannya yang salah ya. Jadi saya mengikuti itu. Jadi tidak tahu yang mana yang benar, apapun yang saya lakukan, yang penting saya puas begitu ya. Tetapi setelah saya mengenal Yesus, ternyata itu nggak betul, gitu ya. Ternyata itu nggak benar. Itu harus ditinggalkan. Ya, karena harta itu tidak akan membuat kamu ya untuk menjadikan dirimu mendapatkan sukacita begitu ya. Hanya kepuasan hati begitu. Jadi selama saya waktu dulu Bang, saya taunya hanya ingin memuaskan hati, cari harta, cari kekayaan agar saya senang ya. Tetapi di dalam Yesus bukan itu tujuan utama ya. Tetapi yang utama adalah kehidupan yang kekal. Itu yang utama, bukan harta, bukan kesembuhan gitu ya. Walaupun mungkin Yesus bisa lakukan itu, yang miskin bisa menjadi kaya, ya, yang sakit bisa menjadi sembuh, tetapi bukan itu ternyata pengikut Yesus yang utama, tetapi kehidupan yang kekal begitu ya. Baik. Itu yang utama di dalam Kristus, karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran. Hanya melalui Dia kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga begitu ya. Jadi kalau seperti dulu enggak, tapi puji Tuhan ya, saat ini saya sudah 16 tahun untuk mengikuti Kristus. Puji Tuhan, yang dulu keluar masuk penjara untuk menjadi narapidana, tetapi saat ini kami para murtadin ya sudah bersatu padu untuk masuk ke dalam penjara. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan ya, kebetulan saya kemarin itu sudah menempuh ya di sekolah Betsaida Medan ya. Untuk belajar teologi sudah selesai. Puji Tuhan, saya sudah diangkat untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk pelayanan ke penjara-penjara di seluruh. Ya, tapi ngomong-ngomong Bang, Abang ini orang Aceh? Iya, saya asli orang Gayo Bang. Saya dulu SMA di SMP 3 Puntul Kubu, Takengon. Berarti Ya, ngomong itu bahasa SMP. Aceh berarti ngerti ya? Oh, ngerti semua Bang. Iya. Masa nggak ngerti? Orang Aceh banyak Bang yang sudah meninggalkan agama Islam, sudah jadi Kristen. Tapi kalau orang Aceh banyak Bang, Aceh PD banyak ya, Aceh Utara banyak. Tapi kan kami beda Bang. Ya, Gitu. Aceh itu kan ada beberapa bagian ya. Iya, iya. Nah, kalau mungkin Aceh saya Bang, saya tangkap ya baru satu, hanya saya sendiri ya. Kalau dari Aceh Tengah ya. Kalau dari Aceh PD, Aceh Banda Aceh sudah banyak ya. Sudah Bang. Kalau di Aceh saya sana Bang, Aceh Tengah itu jangankan mencari orang Kristen ya. Kalau saya dulu sekolah di sana ya, sebelum saya pindah ke Jakarta, ya itu jangankan untuk mencari gereja, cari orang Kristen, cari gereja satu aja susah. Susah Ya. ya. Karena di Aceh Tengah itu kebetulan memang sulit kita untuk bagaimana orang Kristen si modelnya, bentuknya begitu ya. Jadi kita susah nemukannya. Karena di kayaknya sana dilarang betul-betul banget gitu ya, yang berbau-bau ya, Kristen karena di gitu sana ya. memang dilarang kali. Ya, jangankan apa, masuk mobil BK aja dulu ke sana ya, waktu kami sana ya. BK itu kan Medan gitu ya. Itu kami anggap itu adalah mobil kafir. Gitu ya. Buset. Nggak boleh masuk. Gitu ya. Itu nggak boleh lewat. Jadi ke sana. mobil aja dikafir-kafirin ya. Gitu ya. Jadi begitulah dulu kalau di Aceh Tengah itu. Zaman saya sekolah dulu.
Nah, tapi kalau untuk sekarang ini saya juga sudah masuk ke sana untuk menginjili ya. Saya memberitakan apa tentang bagaimana kehidupan yang sesungguhnya ya ke sana ya, puji Tuhan. Mantap, Ya, mantap. sedikit demi sedikit ya, mereka terus ada. Kebetulan saat ini kami sedang ya melaksanakan rumah ataupun pos PI ya. Nah, pos PI di daerah Blangkolak ya, Blangkolak dulu di dekat lapangan pacuan kuda ya. Nah, kami sedang untuk menyewa di sana ya tempat untuk ibadah di sana. Kebetulan di sana ada beberapa orang, kebetulan di sana ada berdiri gereja Katolik ya. Yang ada baru Katolik di sana sama HKBP ya. Nah, jadi kita bergabung dengan mereka di sana, hamba-hamba Tuhan di sana untuk mendirikan ya rumah doa dulu. Nah, jadi itulah baru masuk di sana. Ya, Tuhan. Ya, saya senang ya melihat Abang Edi setiap live saya lihat hanya lewat-lewat ya. Nah, tapi saya cobalah untuk bergabung, puji Tuhan langsung naik ya. Nah, ini memang Tuhan itu baik ya. Oke. Nah, Tapi gini Bang, banyak yang bilang sama saya gini Bang, kalau murtadin keluar dari agama Islam, nanti Abang nggak dicari-cari nanti Bang. Kalau saya sih masalah itu Rasul Paulus sudah jelas katakan Bang. Ya, aku hidup bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi aku nggak takut masalah itu. Ya, mau orang bunuh saya, mau orang tangkap saya, mau orang mau sesah saya, memang Alkitab sudah katakan apa? Ya, kita memang harus ditolak di dunia. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita memang ditolak oleh mereka. Ya, jangankan mereka, keluarga saya sendiri sampai saat ini Bang, saya tidak bisa lagi saya ke Aceh, makanya saya tinggal di Jakarta. Ya, karena saya tidak bisa pulang ke rumah mereka, saya tidak peduli itu, karena Yesus sudah berjanji, apabila satu orang keluargamu akan hilang, Tuhan Yesus akan menggantikan berlipat kali ganda. Saya banyak keluarga sekarang, walaupun gunung, ya tidak satu rahim, tetapi keluarga saya digantikan oleh Tuhan berlipat kali ganda. Kemanapun saya pergi, ya mungkin hampir seluruh keliling Indonesia saya pergi, saya tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan Yesus. Saya dilindungi, saya dijaga, ya walaupun ada hinaan, walaupun ada makian, walaupun ada siksaan, ya saya bilang sebelum itu saya alami, Tuhan saya lebih dahulu mengalami itu, ya. Tuhan kita lebih dahulu mengalami, jadi saya tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Oke lah, baiklah Bang Tanah Gayo, selamat berjuang ya di darat ya. Bagi teman-teman yang berjuang di darat ya saya ucapkan selamat. Kalau bagi saya, kalau saya di udara saja Bang, karena lebih gampang. Oke, terima kasih Bang Tanah Gayo, selamat terus berjuang. Tuhan Yesus memberkati Bang. Semangat terus Bang, semangat terus Bang. Oke, terima kasih Bang. Saya turunkan ya. Amin. Ya teman-teman, sebenarnya banyak yang bilang sama saya, Bang, kalau ada yang murtad-murtad Bang, oh disembunyikan Bang, nanti dipersekusi loh Bang. Ya tapi kan mereka lagi semangat teman-teman, tapi ya tetap juga kita pikirkan ya, karena kita juga itu harus bijak begitu. Kita harus bijaksana. Walaupun kita semangat 45, tapi ya kalau bisa sih ya jangan sampai gitu dipersekusi, karena teman-teman kan masih di Konoha. Tahu kan Konoha gimana? Ya. Ya, jadi teman-teman banyak semua pada jalurnya masing-masing ya. Ada yang jalur darat begitu. Dia menginjili jalur darat, ada yang via udara. Nah, kalau via udara seperti ini itu menghindari resiko-resiko. Makanya mereka bilang, "Ayo, berani nggak diskusi offline?" katanya. Bagaimana mau diskusi offline? Sudah berapa kali kejadian diskusi offline? Diteriakin darah halal gimana? Udah via udara begini. Zaman sekarang kan udah zaman internet. Ya kan? Kenapa kita kok jadi harus ini kalau kok diskusi harus di darat begitu ketemu ini? Justru malah nanti repot. Kalau kalian marah gimana? Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita sudah hampir kita setiap hari
menerima orang-orang kesaksian dari teman-teman baik pria, wanita itu meninggalkan agama Islam. Nah, bagi teman-teman yang meninggalkan agama Islam, sebenarnya saya sarankan coba teman-teman pakai topi atau masker begitu. Karena sudah ada yang nyarankan kepada saya dan sudah berapa orang yang kesaksian di sini dipersekusi teman-teman, didatengin ke rumahnya. Itu yang dari Padang yang perempuan itu sampai nangis-nangis katanya. Siapa itu namanya lupa saya. Nah, makanya teman-teman kalau mau kesaksian seperti Gayo tadi, kalau bisa pakai ini ya, jangan wajah terlalu nampak ya. Walaupun seperti itu saya juga memikirkan keselamatan diri Anda seperti itu. Oke, Rere, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Rere. Nggak bisa, Bang. Ya Rere, Halo? silahkan nyalakan kamera. Bang, nggak bisa. Apa? Halo. Ya, halo, saya dengar. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Rere, Anda Halo, Bang muslimah Edi. atau bagaimana? Oh, sinyal dia, teman-teman. Mutadin. Keluar dari agama Islam juga. Maaf ya, Bang. Iya. Keluar dari agama Islam. Tapi Rere putus-putus ini, Rere. Iya, ini sinyalnya, Bang. Sinyalnya tidak baik. Oke Rere, kalau sinyal tidak baik begini, nanti kita akan susah komunikasi karena suara saya delay, Anda tidak akan mendengar suara saya seketika. Suara saya Anda terima itu ada jeda 3 detik. Jadi kita akan susah berkomunikasi. Silahkan ajukan permintaan naik lagi, tapi dengan sinyal yang lebih baik ya. Iya, oke, Bang. Oke ya, delay. Suara kita tidak didengar otomatis. Oke, mohon maaf Rere, saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Teman-teman, kalau teman-teman mau naik, kekuatan sinyal itu penuh ya. Karena kalau saya ngomong, suara saya Anda terima 3 detik atau 2 detik kemudian, kita akan susah. Nanti saya sudah selesai ngomong, Anda ngomong sama saya. Gitu, susah ya. Oke. Kita lanjutkan kembali ada nih ini namanya saja ini sudah teman-teman. Dia pakai profil Pak Gilbert Lumoindong. Tapi dituliskan pendeta ODGJ. Ini kenapa sih? Coba kita naikkan dulu satu orang. Ini maksudnya apa ini dia bilang begitu? Halo. Semangat siang, Edi. Silakan nyalakan kamera. Ya. Silakan nyalakan kamera Anda. Anda Muslim, Bang? Oh, Islam. Islam. Kenapa Anda pakai nama pendeta ODGJ, terus profil Anda itu Pak Gilbert Lumoindong, kenapa, Bang? Gini, Dis. Aku kan ikut apologet juga tuh. Nah, di dalam orang-orang Kristen juga banyak loh yang pakai fotonya Bang Zuma, pakai fotonya Bang Akal Sehat. Itu namanya pun ganti-ganti juga. Gitu kan. Oh, berarti ajaran agama Islam memang seperti itu ya? Apa itu? Lalu yang Kristen itu gimana, Bang? Siapa orangnya? Kalau yang Kristen itu gimana terus? Siapa Menurut Anda orangnya? penilaiannya kayak apa, Bang? Iya, kalau ngomong pelan-pelan, orangnya siapa? Banyak lah, Bang. Sebentar, kamu saya tanya dulu. Pernahkah Pak Gilbert Lumoindong menjelek-jelekan agama Islam? Gimana, Bang? Gimana, Bang Edis? Anda kan pakai foto Gilbert Lumoindong, tahu? Apakah Anda pernah dengar dia menjelek-jelekan agama Islam? Oh, enggak, yang penting kan aku kan enggak menjelek-jelekan pendetanya, Bang. Gitu loh, Bang Edi. Iya, Anda pakai profil Masih pendeta pakai ODGJ, foto. profilnya Apa masalahnya pendeta sih pakai Gilbert foto? Lumoindong. Anda ini ada-ada saja. Tuh. Janganlah seperti Ya, itu. gini, Edis, gini.
Ya kalau kamu mau kayak gitu ya cobalah kamu tegur Saya yang nggak mau Kristen. seperti itu. Kenapa saya Ah, coba-coba? gimana? Saya nggak mau seperti itu. Mana pernah saya pakai foto-foto profil orang lain? Tegur lah, yang Mana? lainnya ditegur gitu loh. Iya, saya ini menegur Anda supaya Anda jangan berkelakuan seperti Muhammad. Yang penting kelakuanku bukan kayak Yesus, kayak Tuhanmu. Coba, sekarang Mau saya tanya. kutunjukin kelakuan Baik. Tuhanmu. Mau Apa kutunjukin. kelakuan? Oke, sekarang coba saya tanya, apa kelakuan Yesus yang menurut Anda jelek? Nah, dia mencuri keledai, lalu dia Di ngentot mana? keledai itu gimana? Di mana Ada Yesus datanya mencuri loh. keledai? Di mana? Aku datanya ada di. Iya, silahkan tunjukkan. Saya beri kesempatan Oke, untuk nih, Anda nih, nih. membuktikan. Silakan. Inilah ini kelakuan orang Islam kayak begini biar kalian tahu. Mana? Bentar lah, sabar lah. Baca saja, dibaca. Kameramu dinyalakan saja, jangan dimatikan kameramu. Bukan dimatiin, ini aku lagi nyariin data nih. Ya udah, kamu cariin datanya baru balik lagi ke sini. Teman-teman, cobalah diskusi lintas agama yang sehat. Gitu loh. Kenapa sih kita ini saling melakukan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan norma-norma begitu loh. Kalau misalnya kamu ingin membuktikan apa yang saya katakan tidak benar, saya tantang. Coba buktikan kepada saya bahwa yang saya ucapkan tentang Muhammad itu tidak benar. Bahkan saya katakan, kalian tidak usah repot-repot bikin laporan di Mabes Polri. Saya terjun dari Monas kalau misalnya kalian bisa menunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Satu aja. Gimana Anda ini? Kalau saya katakan Muhammad adalah orang yang mengalami gangguan mental, mengalami masalah kejiwaan, saya bisa buktikan Muhammad mengalami gangguan kejiwaan. Apa buktinya Muhammad mengalami gangguan kejiwaan? Dia mencoba ingin bunuh diri. Dia nggak tahu apakah dia sudah berhubungan badan dengan istrinya atau belum. Bayangin sebulan dia nggak tahu apakah dia sudah bersetubuh dengan Aisyah atau belum. Dia nggak ngerti. Gimana Anda itu? Coba. Saya kasih kesempatan kepada yang muslim. Saya sudah berikan ini kesempatan. Tunjukkan satu saja statement saya terhadap Muhammad. Bahwa saya mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Assalamualaikum Edis. Nah ini lagi nih, mengucapkan assalamualaikum kepada saya. Lah ya ini namanya manusia Edis. Ini kan Di dalam agama Islam tidak boleh Anda mengucapkan assalamualaikum kepada non muslim. boleh saja. Ya sudah, silakan nyalakan kamera dulu. Nyalakan kamera. Tapi Baru bila bicara. Edis. Silakan. Aduh. Apakah Anda masih bangga menjadi orang Islam? Bangga Anda menjadi orang Islam? Alhamdulillah bangga Edis. Bang, coba bang, wajah jangan separuh terus gelap bang. Ya nggak ada lampu Edis, sorry lah Edis. Iya, ini bukan masalah nggak ada lampu atau tidak. Kalau gelap begini gimana? Mau lihat apa? Coba nanti Boleh. kalau sudah ada lampu baru naik lagi ke sini ya. Baik, saya Kamu turunkan. sedikit dulu lah. Mau bertanya. Baik, saya turunkan. Nyalakan lampu dulu ya. Oke, kita kasih naik kembali. Nih ada Rere tadi yang mau naik lagi. Kita kasih naik Rere. Iya, masih kendala juga dia sinyalnya. Rere, ini sinyalmu juga masih tidak beres karena sudah saya naikkan tetapi masih berputar-putar. Ya, jadi tidak bisa ini Rere. Oke ya, saya turunkan ya Rere ya. Ini sudah saya naikkan tapi masih berputar-putar Rere.
itu sinyalnya artinya tidak kuat. Coba pindah lokasi atau cari tempat begitu ya yang sinyalnya bagus. Oke, kita kasih naik. Ada mana tadi? Mana tadi yang mau naik tadi? Si siapa tadi yang pakai profilnya Pak Gilbert Tumoindong tadi mana? Tadi dia saya lihat di bawah, mana? Kok nggak ada? Hilang. Lari dia sudahan. Lari dia teman-teman. Sungguh nekat yang nyata. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.